Tapi itu sih yang kayak bisa menaklukkan orang tua gue. Karena gue ada mantan yang kayak, gue udah putus sama orangnya, gue udah biasa aja sama orangnya, tapi orang tua gue yang kangen sama orangnya. Itu malah bisa membuat lu jadi kangen juga. Karena orang tua lu juga Enggak, maksudnya kayak enggak mau balikan juga sih, cuman kayak tapi yang kayak pokoknya yang bisa naklukin orang tua gue segitunya lah, itu gue suka tuh. Tahu kan siapa? Tahu lah. How do you enjoy your romance process? Ini secara general dulu nih. Secara general, my romance process I don't really want to be kayak terlalu fokus on like kayak Terlalu serius sekarang? terlalu serius gue mau cari orang yang gue nikahin gitu. Enggak. Tapi pernah punya pikiran itu? Pernah. Di usia lu sebelumnya? Hah? Di usia belasan? Iya. Tapi menurut gue itu hal yang normal, pasti semua orang, Iya, semua orang pasti melewati itu. Tapi cowok nggak tahu ya. Cowok Tapi nggak setahu gue kalau cewek pasti setiap cewek yang umurnya pas masih 18-an tahun atau let's say 20-an tahun juga kayak gue pengen nikah muda, gue pengen nikah muda. Semua pasti ngerasa kayak gitu. Gue yakin banget sih. Tapi bukan berarti ketika kayak ngomong kayak gitu emang beneran itu yang kita pengen. Itu adalah fase yang pasti semua cewek lewatin. Makanya tadi yang sesuatu yang hit gue adalah kadang ada beberapa orang yang misalnya kayak lo gitu mengambil keputusan di umur segitu pada saat merasakan kayak gue mau nikah. Yang dreamy apa segala macam, and then choose someone atau enggak involved with some relationship, udah gitu kayak berantakan karena berarti kan itu proses ya, bukan kesalahan dong. Bukan kesalahan memilih orang dong, bukan kesalahan mengambil keputusan, it's part of proses. Iya sih. Iya, gue mikirnya gitu. Dulu yang gue mikirnya kayak, aduh gue pengen nikah muda. Sekarang gue kayak, ya kita jalanin aja. Kalau misalnya gue siap. Kalau belum ya belum, gitu kan. Atau kebutuhan akan seseorang, kondependensi sama seseorang. Lebih bukan karena menikmati proses romance ya, tapi ya di umur-umur segitu pada saat menjalani sebuah project atau pekerjaan yang cukup panjang bersama dengan orang tertentu, akhirnya involve sama relationship karena ada kebutuhan ditemani, sayang apa segala macam nggak? Gue? Ada itunya nggak? Ada sih. Tapi kayak itu juga hal yang kayak gue nggak mau kayak terlalu apa sih? I don't wanna give into it. Give into it as in? Maksudnya kayak gue tuh gak harus selalu sama orang yang kayak selalu nyari orang buat nemenin gue terus gitu. Tapi pernah punya pikiran itu? Pernah. Gue gak bisa sendiri. Tapi kayak menurut gue adalah kayak ada momen dimana kita harus sendiri. Iya, solitude kan? Kita harus sendiri, so kita bisa kayak belajar untuk mencintai diri sendiri dulu. Kita bisa kayak cari apa yang kita mau sendiri tanpa kayak ada orang lain involved. Iya. Itu sih yang gue rasa sih. Kita tidak menggantungkan diri apa pada yang orang kita lain. Senang sama kehadiran seseorang, ya dia nggak ada ya udah gitu. Iya. Itu lumayan fast forward banget loh dari pikiran lu dulu. Lumayan jamnya nih. Jam ini tuh lumayan jauh loh. Jadi bijak begini loh. Agak beda ya begini. Kena wangsit apa ini tiba-tiba begini. Tapi bagus sih, emang kayak gitu ya. Omongan lu juga akhirnya juga nempel juga di aku gitu. Iya. Karena taunya tuh karena ujian-ujian hidup ini. Karena betapa beratnya pahitnya hidup ini ya. Oke. Nggak mungkin ngobrol sama lo gue nyebut satu nama. Boleh gue sebut ya? Gue nyebut satu nama boleh dong. Ya, for the last 2 years mungkin. Oke, siapa dulu? Siapa? Tes dulu ya? Tes dulu deh. Ya, teman dekatku bermain shooting dan bermain game. Azov lah, siapa lagi? Oh, emang ada yang lain? Kenapa? Orang-orang nggak tahu lo. Apa? Orang-orang nggak tahu lo. Ya enggak, maksud gue 2 tahun terakhir kan lu selalu di apa ya bilangnya tuh? Jodohin. Ya jodohin, didekatkan, di apa segala macam. Perasaan yang paling mendominasi apa? Takut atau nggak enak atau uncomfortable atau apa? Nggak bisa jawab. Oke, kita ganti lagi pertanyaan. Gue kalau misalnya on cam gue bisu. Gue bisu. Ya udah nggak usah gitu deh. Jemput nama Rangga Azov. What do you think about him? As a
Yeah, I don't know, as a person, as a professional, as an actor, as a friend, as a orang yang sangat dewasa sih. Dia dewasa sih orangnya. Dewasa banget. Kayak orangnya tuh bener-bener lurus gitu loh. Kayak menurut gue dia udah tahu dia maunya apa. Iya. Iya. Dia tahu. Dia udah kayak udah tek. Ya nggak labil lah orangnya. Ya bagus dong. Sebagai bagus. Cowok kan harus kayak gitu. Bagus. Di usianya dia juga 2 tahun. As a actor, kamu berapa kali? 2 tahun sama dia. Oh, as an actor gue belajar banyak sih dari dia. Actually, dia actingnya bagus banget ya. Bagus Banget dan gue belajar banyak. Gue juga kalau misalnya ada adegan apa gitu yang gue kayak nggak ngerti, gue juga minta bantuan gitu loh. Kayak ya menurut kamu gimana nih? Kayak buat adegan ini gini. Terus dia bantuin gue. Segala macam. Gue juga waktu itu pernah tuh ada satu project yang gue mau ambil. Terus di situ gue takut karena gue ngeliat kan adegannya nangis semua. Itu gue panik gimana caranya nih? Gue nggak mau pakai glycerin ini. Gue mau feeling. Perasaan kan gue susah ini. fokus gue susah fokus. Iya? Gue susah fokus untuk in touch with my feelings. Aku tuh tapi kan kamu kan masuk introvert lah gitu dengan sekarang. Ya. Nggak ambivert sih sekarang gue. Agak introvert ya? Udah mulai ke tengah ya? Gue sekarang kayak gue suka bersosialisasi sekarang. Nggak kayak dulu enggak. Tapi orang introvert itu lebih mudah untuk zone out. Maksud zone out tuh maksudnya untuk menghilangkan. Kamu susah. Gue zone out banget orangnya. Terus in touch dengan kesulitan untuk masuk ke rasa apa? Ada penolakan jangan sampai merasakan sedih atau apa gitu? Bukan, lebih kayak nggak nyampe aja gitu. Apa dari skenarionya kah untuk kebutuhan adegannya? Gak tahu ya, kayak lebih gue kayak susah dapet fokusnya. Susah kayak ini misalnya ini karakter gue di sini nih, ini gue susah untuk kayak nyeblek gitu. Susah nariknya. Ya kalau sinetron memang pasti waktu lah ya, kan butuh waktu. Iya, apalagi kan kalau tapi menurut gue tuh ya lebih gampang kalau misalnya kayak di film nih. Ya, kita reading, kita ini baru gue udah kayak ya udah gue kenal banget sama di karakternya, bisa langsung kayak set nyatu. Gitu. Pernah di-share sama Azov juga waktu itu soal itu, gimana cara trik-trik masukin adegan nangis apa segala. Iya, nah waktu itu pas gue mau, gue waktu itu karena mau ambil project ini terus kayak gue takut nih, terus gue minta bantuan gimana sih caranya supaya diajarin itu sama dia. Diajarin sampai dianya sendiri kayak, coba kamu lihat aku ya. Nangis anaknya gitu kayak gitu. Banyak masalah nih anak. Iya, dia kayak ngajarin sambil dipraktek sama dia. Nih kamu lihat sekarang, kamu gini loh caranya, kamu lihat sekarang aku sedih. Udah keren. Lu kayak lu keren banget loh. Caranya gitu ngedeketinnya. Iya. Gue makanya gue sampai kenapa sih? Kenapa sih? Tapi maksudnya gue langsung kayak, wah lu jadi acting coach bisa Tapi gue penasaran deh, gue akan coba seberapa kuat benteng pertahanan untuk tidak di publik ngomong apa segala macam, mengakui. Kenapa nggak suka ditempel? Karena gue tuh nggak mau orang-orang tahu mantan gue siapa. Ini general aja ya, semua cowok ya? Iya, secara general tuh gue nggak mau orang-orang tahu gue tuh kayak, iya gue pernah pacaran sama siapa, mantan gue siapa, gue nggak mau tahu. Gue tuh maunya orang-orang tahu kalau misalnya gue emang bener-bener kok pengen nikah sama orang ini. Baru gue kayak, hey, he's my boyfriend gitu loh. Misalnya nih, next one, the lucky one, siapapun itu nanti yang akan pacaran sama kamu nih. Gue nggak akan buka ke orang sampai gue bener-bener yakin gue bakal nikah sama orang ini. Ini karena kamu sekarang terkenal atau memang lu nggak terkenal pun lu akan bunuh diri? Ada unsur lu nggak pengen orang-orang yang lu nggak kenal tahu gak? Atau emang lu orangnya begitu? Ya, even if gue bukan kalau misalnya gue bukan public figure juga, kalau misalnya let's say gue instastory lah orang-orang yang nggak kenal gue emang bakal peduli, nggak bakal peduli juga. Oh iya, sekarang gitu kalau misalnya gue sama siapa yang tahu cuma orang-orang yang terdekat aja, saling kenal. Ya lu kenal gue juga kenal lu, kita temenan ya nggak apa-apa kalau lu tahu. Tapi kalau misalnya kayak public, Jadi siapa? Nggak ada. Serius, kalau misalnya gue bilang nggak ada nggak apa-apa. Lo tahu deh nggak ada. Nggak ada. Nggak, tapi bagus, itu kan berarti kan sisi private lo kan. Emang itu that's like, karena gue ngerasa kayak
itu adalah suatu privacy yang pengen gue pegang juga gitu loh. Itu good thing sih. Iya, I don't want my life to be just like a super open book that everybody knows everything about my life. I like to keep my privacy juga. Keeps me as kayak gimana ya? Iya. Atau as mungkin a person, jadi gue kayak ada privacy. karena ini adalah impact dari pekerjaan lo, atau mungkin lo lebih pengen dikenal as a artis. Karya-karya lo lebih pengen dikenal, acting lo, film-film lo, lagu-lagu lo, apa segala macam. Ya itu, gue tuh pengen orang-orang kalau bisa dengar nama gue, oh ini yang main film ini, oh ini main yang ini, bukannya oh ini yang pacarnya ini ya, oh ya dia kan yang pernah pacaran sama ini kan, itu gue gak mau. Iya sih, karena hidup gue begitu. Like Iya. 20 years of my career, selalu kan dibilang, oh ini band mantannya Mariska. It's been all my life. Dulu gue juga kayak gitu. Dan sekarang pun, ini gue sharing aja. Sekarang pun juga masih ada rasa-rasa. Itu bukan masalah cacat atau bukan masalah apa. Ya cuman di kerja keras kita bertahun-tahun dari bawah sampai ibaratnya punya, ya walaupun nggak banyak tapi punya sesuatu tuh hanya dianalogikan karena relationship tuh nggak enak. So, iya sih. Ini sih. Tapi balik lagi, you were married to her, jadi kayak of course people know sih. Nggak mungkin lo nikah terus kayak orang-orang nggak tahu lo nikah gitu kan. Tiba-tiba punya anak haram, lo belum nikah lo ya. Punya anak tiba-tiba. Cuman artinya bener juga kalau orang udah nikah ya udah gitu. Cuman kalau masih pacaran gak enak banget kan. Lu pacarnya ini ya pacarnya. Iya. Gue tuh gak mau tiba-tiba gue buka Instagram ya terus di-explore gue. Haiko putus dengan ini. Haiko sekarang pacaran dengan ini. Kan enggak. Kayak gue tuh pengennya kayak Haiko sekarang ada project baru ini. Nah itu enak tuh adem menurut gue liat ya. Aku jangan ngomongin tentang romance tuh. Gue aja hampir cabut tadi nih. Tapi kadang ada tau. Kayak fans yang misalnya let's say datang ke sini. Haiko ini gimana? Gue jawab kayak tahu lihat ya nanti ya, let's see later gue sama siapa gitu. Ini effectively sekarang udah 4 tahun mungkin karir lah ya. Start very young segala macam. 4 tahun. Milestone-nya apa aja Cok yang menurut kamu cukup berkesan lah, atau mungkin jadi milestone lah buat kamu? Maksudnya pencapaian selama 4 tahun udah jalan nih. Ini kan masih bayi banget lah. Ini start nih baru, journey-nya baru start sekarang kan. Berarti kamu udah punya milestone beberapa, dapat penghargaan, film selalu booming, sinetron atau buat kamu sendiri tapi pribadi, milestone buat kamu apa di perjalanan pekerjaan kamu sekarang? Maksudnya gimana? Titik, bukan milestone, itu pencapaian lah, pencapaian yang lo anggap berarti buat kamu. Itu apa? Punya cafe ini kah? Atau penghargaan SCTV Award kah? Atau apakah? Money kah? Income kah? Atau apa? Pencapaian buat gue adalah salah satunya ketika gue lihat misalnya ada project apa gitu gue ngeliat dan ngerasa gue bandingin nih sama project sebelumnya, gue lihat a big improvement situ. Itu sih yang bikin gue kayak see I'm getting better at this because I keep trying. Itu yang bikin gue semangat sih. Apa nih, acting wise, mindset wise, kadang I shock myself kayak gue sekarang kok pemikirannya gini ya? Gue bayangin dulu gue juga kaget. Mikiran ini gue kaget banget. Iya. You look happier, you look easier, you look light. Iya. Lighter apa sih, kayak lebih ringan aja gitu. Lo nggak ngeliat gue, lo liat gue nggak yang kayak berat banget tuh, berat banget gue ngeliatnya kayak bannya gitu. Sekarang kayak gitu. Oh jadi kenaikan kelas itu. Iya, I see from the comparison of how I was sekarang sama how I was before. Itu yang bikin gue kayak, see, dulu gue yang ini tuh kayak bilang gue gak akan bisa nih, gue gak bisa. Gue liat gue yang sekarang ini, gue langsung kayak, tuh kan gue bisa gitu. Kalau dulu yang dibilang gue gak bisa, yang paling lu bilang gak bisa apa? Masih kan gak? Item sesuatu yang gue gak bisa, ini gue gak bisa itu, biasanya apa? Gue dulu, gue sering banget mikir kayak, gue gak bisa acting. I'm not gonna be better than this. Sampai kapan? Sampai level Samurai Cinta? Masih pernah pikiran itu? Ya, kayak suka lewat aja pikiran itu. I'm never gonna be better than this gitu. Atau enggak kayak mindset wise kayak I'm never gonna be happy because of this gitu. Maksudnya kayak with how I am now, gue yang overthinking banget orangnya segala macam, it's never gonna improve. Tapi but then I see how it is now, walaupun yang nggak sempurna juga ya, it's never gonna be perfect. Nggak ada lah.
Walaupun sekarang masih ada beberapa juga, tapi kalau misalnya gue ngeliat gue yang dulu, gue langsung ngerasa, tuh bisa kok gue. Gue bisa kok. When is the last time you realize that kind of things? Apa? Itemnya apa waktu itu? Nonton di film, di preview waktu film kemarin? Atau mungkin di BHSI, atau mungkin di judul Jepang itu? Lo bisa menandakan kalau lo udah ada improvement dari sebelumnya? Pas gue syuting promo yang gak jadi tayang. Yang Carmilla. Di situ sih. Aku tuh juga tawarin tuh, khusus itu waktu itu. Oh ya? Sempet ditawarin, terus? Iya di situ. Karena di situ gue bener-bener kayak, gue tuh mikir sebelum mulai project ini adalah kayak, oke, I'm gonna do my very best. Gue bakal fokus banget sama project ini. Gue gak mau cuma main-main doang lah, kayak asal take, oke selesai, bye, gitu. I did my very best. Makanya gue sedih banget, sakit hati banget pas gak jadi tayang tuh kayak. Really? Gila. I put everything. This is like, kayak sejak Samudra Cinta, sejak Cinta Suci, BHSI, this is the one project yang paling I pour my heart into it. Apa suka ceritanya kah atau? Ceritanya gue suka. Sama kayak how gue eksekusiin segala macam. Itu semua I pour my heart into it gitu, kayak bener-bener kayak. Iya, aku nggak tahu sih, bayang. Iya. Kayak pas mulai project itu ngerasa, oke, the time is now nih. Ini saatnya gue membuktiin tempat gue. Terus tiba-tiba nggak jadi jalan. Sakit hati gue, sakit hati. Jadi sekarang mindsetnya pada saat memulai judul baru selalu kayak gitu dong. Termasuk yang si judul ke Jepang ini. Di sini juga gue kayak, gue jangan asal-asalan. Gila si Haiko ya, diajak take apa, harus marah-marah ke sini banyak sekarang. Tapi emang harus gitu sih. Tapi kadang juga masih sih, kayak aduh sini banyak banget. Gue tuh hari ini lagi pengen pulang cepet. Sini banyak banget, pasti ada sih kadang gitu. Tapi nggak di jalur itu beda banget sih. Gue cukup kaget gue dengan beberapa pemikiran lo, karena yang bener ya in the past days orang banyak apa ya gitu, aku ngomong bluntly aja ya, orang banyak menilai lo tuh ngerasa kayak orang males, kayak nggak pengen kerja, kayak ada begitu. Lo tau kan? Lo tau nggak orang, ada beberapa orang yang berpendapat kayak gue. Gitu. I know everything, even though kayak people think kayak gimana ya, mungkin orang-orang kira gue nggak tahu, tapi gue tahu sebenarnya. Ada nggak pernah ngomong langsung, straight ke lo, direct langsung ngomong? Lo tuh entah marah, entah apa gitu, pernah banget? Gue lihat sendiri. Iya, easy gue lihat sih. Iya kan, ya itu. Iya. Iya. Waktu itu sih aku ngeliat kamu kayak, gue nggak peduli gitu. Nggak tahu, bener apa enggak? Bukan nggak peduli, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi saat itu, apa gitu? Gue di situ lagi ngerasa kayak I'm just tired man. Simple. Gitu. Gue cuma capek aja. Gue capek banget. I'm just 18 years old. Gue capek banget. Iya. Kebayang. Kayak di saat lo bayangin aja ada orang yang confront, terus kayak lo di situ lagi kacau banget pikirannya. Walaupun lo emang ngerasa kayak iya gue nggak mau ngerepotin siapa-siapa, tapi kayak ini bener-bener nguasain gue banget nih sekarang. I wish, but like it's so difficult at this moment. It's not that easy to turn it around gitu loh. That instantly, secara instan gitu gue langsung kayak I'm okay. Gak bisa dong, gak bisa. Kita kan bukan robot. Gak bisa banget. Give me like a few hours or like a day gitu, and then kayak bisa, cuman kayak di situ bener-bener lagi parah-parahnya. Terus kayak gitu, jadi kayak langsung burst. Iyalah. Tapi memang produksi sinetron kan berpotensi untuk menciptakan momen-momen itu dalam hidup kita kan. Terutama buat para lead ya. Gue gak bisa comparison karena stamina kita yang support lead tuh tipis banget lah. Ibaratnya waktu ya. Kita kadang-kadang bolong, kita scene mungkin sehari cuma 4 atau 5 gitu. Cuman gue ngerasa sih itu. Lead kan 20, 30. Gue ngerasa perbedaannya pas Samudra Cinta sama Love Story. Gue di Love Story kayak main-main. Enak banget ya? Enak banget, iya. Gue kalau misalnya, hari ini berapa 10 scene di satu tim doang. Selesai. Abis itu gue ke kamar kan, itu kan nginep kan, karena jauh kan. Iya, bagus banget si Kinasi, kita kemarin nginep situ. Gue kan udah setup kompor, masak-masak, nonton Netflix, ganggu-ganggu orang syuting. Gue samperin Yasmin, hai Yasmin, gue samperin dia di situ, ganggu-ganggu dia lagi banyak scene, gue diem situ aja. Terus kamu ketemu teman-teman seumuran juga kan? Waktu di situ kan dipasangin sama om-om, ya kan? Main sama orang tua. Ya emang harus begitu.
Waktu kita dulu pertama kali masuk Love Story kan gue chat kan. Gue tapi gue kaget loh waktu gue masuk Cinta Suci, gue dipasangin sama Kak Vano. Gue pasangin nama lo. Lu inget gak adegan itu? ada adegan kan sayang tuh yang adegan udah nikah. Malam pertama anjir. Udah nikah. Adegannya apa nih? Adegannya malam pertama. Aduh gila, gue takut. Gue deg-degan banget sumpah. Gue kayak, gue masih 16 tahun men. Kayak bisa gak sih? Pas selesai keringetan. Coba lu basah banget, gue juga keringetan. Iya, lu juga di posisi itu kan kayak ini anak kan 16 tahun gimana? Gue tahu sih ya sebagai aktor, sebagai aktris ya itu harus pro kan. Harus, tapi kayak it's not easy. Berarti muka gue muda, muka lu tua berarti. Muka gue tua kayaknya. Tapi ya lo, orang-orang tuh paling parah tuh pas gue umur ya let's say 18 lah. Aku kira kamu 25. Aduh jauh ya. Bro, come on. 20 aja belum. Iya. Tapi sekarang orang-orang tapi kayak nggak tahu ya apa mau baik atau gimana. Sekarang tebakannya 21, 22 ya. Ya udah mulai tahu, udah mulai googling berarti. Berarti muka gue makin muda ya, bukan makin tua. Oh iya, itu menurut lo. Tapi mungkin pembawaan lo kali. Pembawaan kamu kali. How you well, maybe because dulu karena gue diem banget, jadi orang tuh ngeliatnya kayak udah gede. Iya, harus serius. Sekarang lebih. Kalau sekarang gue ketemu orang baru, gue bisa yang kayak bocah, masih bocah ternyata. Iya masih bocah, gak apa-apa, I'm proud. Jadi kalau sekarang scale 1 sampai 10, seberapa, ini kita ukur 1 sampai 10 dari beberapa aspek ya. How you enjoy your life now, like berapa 1 sampai 10? How enjoy my life? Actually 9. 9? Kalau pekerjaan? Pekerjaan masih 7. 7 apa nih? Karena 7 mau ke 8. Banyak yang belum dicapai atau? Banyak yang belum dicapai. Still a lot to learn. Ya, sekarang kan udah apa namanya? Sinetron, nyanyi segala macam. Apa? What's next apa? Yang lo pengen conquer? Gue belum tahu jujur. Really? But I still feel like there's something I wanna improve, tapi kayak at the same time gue mau kayak let's go with the flow. I'm excited to see what's next. Gak mau terlalu memaksakan, harus bisa ini, harus dapat ini film apa gitu gak? Gue kan dari dulu kan emang nggak pernah pemikirannya kayak gue in 3 years I want to be like this. Enggak, gue kayak ikutin arusnya. Iya, kayaknya emang growing up as a child itu di bagian situ kali. Gue nggak tahu, ya pokoknya gue ngikutin aja, yang penting gue nggak bandel. I don't know where I'm gonna be in 10 years, but like yang penting jangan make stupid decisions every day aja sih. If you wanna be in a good place in 10 years, you know. Kalau misalnya bikin stupid decisions every day, ya go with the flow. I'm just gonna do this, that, gitu ya. Gila, dia orang enjoy banget sekarang, light banget hidupnya kayaknya. Hidupnya light banget sekarang, sumpah. Family, 1 sampai 10. Sekarang keluarga pindah, Ji pindah, Mumu pindah. 10 sih. Oh ya? I'm really glad they're here. Thanks to you loh. Emang Thanks to you and Angel beneran. Oh ya? Iya. Karena kan kalian sempet kan ngomong to my parents kayak kalau kalian di sini, if you guys are here, she's very happy. Tapi ngomong ya? Katanya sih pernah. Pernah ya? Bokap gue pernah bilang kayak gitu. Iya, Ben waktu itu bilang, when we're here you're very happy, but when we're gone you suddenly different again. Iya. Di situ itu yang bikin mereka mikir kayak, wah kita harus temenin Haiko sih. Harus lah. Because they don't have no idea what's going on. Gue juga yang nggak cerita ke mereka, gue nggak open up soal itu ke mereka. Gue yang cuman kayak, ya I'm happy here gitu. Dan mereka kan cuma ngeliat gue di Jakarta pas mereka lagi di situ, ya of course I'm happy. Gue terlihat sangat happy kan, tiba-tiba. They had no idea until you guys said that. Baru mereka kayak, ya kita nggak bisa tinggalin Haiko dan kita tinggal di Bali. Kita harus temenin Haiko sih. Then they move. They move here, big impact. Iyalah dulu, aduh ya Allah. Ya gimana ya? Dianterin pulang ke rumah nenek. Iya, maksudnya kayak gue yang tiap hari pulang tuh selalu ketemu orang tua gue tiba-tiba kayak it's not even a process, kayak tiba-tiba tek, nggak lagi gitu. Itu sih. Iya. Tapi your dad, Ji kayaknya ini banget ya, sangat berimpact sama kehidupanmu ya. Karena kita bener-bener kayak deket ya. Kamu berdua kan? Bertiga, sama my mom. Nah, adik aku di Belgia. Di Belgia ya? So di sini di Jakarta nih 3 of us yang bener-bener kayak we're a team. Tapi itu sih bener-bener gue rasa kayak
Aduh, gue nggak tahu deh kalau misalnya without them gue bakal kayak gimana gitu. I really didn't sih. Sampai sekarang I still do. Well, you always know. Yeah, I know. Kita pernah, ini hal yang paling absurd yang pernah gue alami waktu itu, gue ke Taman Safari. Waktu itu dia nggak syuting, gara-gara kakinya ACL harus operasi pakai tongkat. Gue kebetulan break waktu itu nggak syuting, gue ke Taman Safari, gue masuk di kandang macan, kandang jerapah apa di kandang apa? Kayak mobil gue kenal ya. Pas gue lewatin mobilnya, ada mobilnya Haiko kakinya masih pakai kruk, lagi ngeliatin jerapah. Lo ngapain di sini? Gue bilang lagi kayak anak kecil bertiga sama Mumu sama Ji. Enggak, soalnya kayak mereka tuh kayak ya tahu gue nggak bisa jalan. Gue nggak bisa jalan, tapi mereka pengen ngajak gue jalan-jalan juga. Jadi kayak ya udah dalam mobil aja jalan-jalan. Kalau ngapain? Lagi duduk di dalam mobil kayak gini, kaki gue lurus, kapan? Lucu banget. Kaki mana sih? Oh, kaki kiri. Tapi kayaknya emang itu ya is who you are sih. Ya kamu masih di situ emang. Masih anak seumur itu yang pengen ini, datang ke air terjun. Iya, curug. Sekarang makanya this can't stop me. Harusnya lah. Kamu emang senang untuk trekking apa segala macam. Trekking sih enggak. Gue suka lihat waterfallnya, cuman prosesnya aja yang gue gak begitu suka sebenarnya. Jujur ya guys, kalian kalau misalnya mikir kayak wah Haiko adventurous banget ya, suka naik-naik ke curug, enggak, gue gak suka prosesnya. Gue tuh pengen kalau misalnya bisa ya turun dari mobil langsung waterfallnya, gue seneng. Makanya kalau misalnya mereka lihat kan gue sering ke waterfall yang ada batu-batuan itu, paling sering situ Ciklung karena cuma 2 menit doang. Bukan karena terlalu indah, tapi 2 menit doang buat nyampe. Tapi kalau misalnya gue bener-bener kayak you know what, gue pengen lihat waterfall ini, gue bakal lewatin gas sih. Tuh. Emang sih semua yang lo temuin 3 tahun, 4 tahun ke depan lo gak akan pernah tahu. Cuman pengen tahu. Ini ngomongin soal romance lagi deh. Karakter orang yang kira-kira membuat lo seorang Haiko itu bisa falling for him. Bisa fall for him tuh kira-kira kayak apa sih? Jadi yang gue lihat tuh bukannya gimana ya, tapi it's true. I don't look at the face. Gue gak ngeliat kayak, wah lu cakep gitu. Gue suka the person. Karakter, personality. Iya, personality-nya yang bikin kayak, jadi ganteng lu gitu. Artinya kalau misalkan in the future, misalkan tiba-tiba kamu dating with someone, ya cakep dikit boleh lah ya. Ya harus ada cakep. Cuman orang melihat secara physically mungkin tidak acceptable buat orang gitu. Jangan kaget ibaratnya. Ya orang jangan kaget karena lo emang tidak melihat itu di. Melihat dikit, tapi gue lebih fokus ke personality-nya. Iya, tapi ya gimana ya? That person has to physically be attracted juga sih. Pasti ya, how to dress, how to ini tahu kan. Tapi gue gak perlu yang kayak lu ganteng pol. Itu enggak ya? Enggak. No. Oke, apa lagi? It's the charisma yang gue cari. Ininya Charisma. Secara karakter apa yang paling bisa, yang udah bisa mulai? Karismatik itu lebih calm, lebih talkative atau lebih apa gitu? Gue tuh kalau sekarang ya, gue kan masih labil ya orangnya. Bagus. Kalau sekarang ini, gue ngerasa gue pengen orang yang banyak ngomong, bisa adu bacot sama gue. Karena gitu. Karena lo emang orangnya nggak terlalu. Gue suka yang ngobrol terus. Gue tuh suka itu. Pokoknya kayak I like a guy that guy wants to win my heart. Talk to me, have a conversation with me. If it's an interesting conversation. Just start. dig in. Iya, gitu. Like the start of a good conversation itu sih menurut gue kuncinya. Gak susah sih sebenarnya berarti ya. For guys. Yes, tapi the difference is a good conversation dari situ bisa determine gue suka sama lu sebagai pasangan, sebagai temen. Oh iya, bener, lu masuknya ke kamar yang mana nih? Iya. The friend room? Iya. Atau relationship Karena gue juga room? kayak banyak dari sahabat-sahabat gue sekarang ini yang kayak, wah kita a guy ya. Kita ngobrolnya bagus banget, tapi kayak lu asik sebagai teman sih. Iya. Gitu. Iya, Jadi kayak left or right, gitu sih. Iya. Sama gue paling lemah kalau misalnya udah bener-bener bisa menaklukkan orang tua gue itu sih. Itu ininya ya, lu bisa ngobrol sama bokap gue, sama nyokap gue, lu bisa akrab, selesai udah. Ininya, sebaliknya, what turn you off? Gue ilfilan.
just one ick itu bikin gue bisa kayak Apa yang paling silly? What's the silliest reason to hate some guy? he say something yang kayak pasti dari omongan gitu loh. Misalnya kayak he say something yang bikin gue kayak "Did you really just said that?" gitu loh. Apa? Mendiskreditkan? Gimana ya? Memandang orang lain jelek? Itu ya. Ngomongin orang? Merendahkan orang? Merendahkan orang itu gue gak suka banget kayak. Oke, catat. Semua take notes merendahkan orang itu gak suka. Tapi itu sih yang kayak bisa melakukan orang tua gue. Karena gue ada mantan yang kayak gue udah putus sama orangnya, gue udah biasa aja sama orangnya, tapi orang tua gue yang kangen sama orangnya. Itu malah bisa membuat lo jadi kangen juga. Karena orang tua lu juga enggak, maksudnya kayak enggak mau balikan juga sih, cuman kayak tapi yang kayak pokoknya yang bisa naklukin orang tua gue segitunya lah, itu gue suka tuh. Tahu kan siapa? Tahu lah. Aku tahu semua. Aduh, Cok. Ini udah selesai pun juga karena gue masih syuting, kalau enggak kita pasti pengen ngobrol. Thank you banget ya, Ko. Big congrats buat lo sama karir lo, buat keluarga lo, buat karir lo, buat pekerjaan lo, buat cafe ini, for all things that you got for the last, I don't know, 4 years ke belakang. Kalau gue termasuk yang gak kaget, karena gue udah pernah ngomong sama lo dari awal banget kan. Gue bilang lo bakalan take off kok abis ini. Si Fortune Teller emang. Ya. Iya lo. Apa? Bener lo. Bener, gue udah bilang lo tunggu aja momen lo, be prepare, jangan mundur sekarang waktu gue bilang gitu. Jadi gue gak terlalu kaget sih. Hopefully everything's all good, all is well, ke depan ketemu the right person. Amin. Oke, yang suka video ini, thank you banget. Thank you for watching. Thank you, dadah. Bye.